Udah siap mau mengetahui tentang computer vision? Nah, mungkin di sini teman-teman sekalian udah familiar ya mendengar ataupun melihat CV itu sendiri, karena CV itu sendiri sekarang udah banyak banget diimplementasiin ataupun udah banyak banget ya kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Mungkin kalian ke mall sekarang udah lihat beberapa kamera, mungkin juga di jalan udah kamera, ada kamera-kamera tilang dan lain-lain. Nah, kita akan bahas itu pagi hari ini. Oke, silakan coach. Nah, ini ya salah satu dari apa sih computer vision itu sendiri. Kalau dengar kata-katanya aja computer vision, udah pasti dia berbicara kalau nggak ke citra atau image, ya dia bilangnya itu adalah ke video. Jadi computer vision ini sendiri ya salah satu domain di AI ya, domain di AI yang mana nanti kita akan ngebahas terkait tentang kalau nggak bermain dengan video, kita akan bermain dengan gambar seperti itu. Oke, next coach. Nah, computer vision itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dari suatu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk akuisisi, memproses, dan memahami ya, understanding dari suatu citra atau gambar atau streaming video. Nah, berarti dia nggak jauh dari image dan juga nggak jauh dari dengan video. Nah, itu ya. Jadi computer vision itu pasti berfokus pada kamera, komputer, dan juga pattern recognition ataupun pengenalan polanya. Bisa seperti kalian lihat ya di PPT ini, bahwa di sini akan ada terjadinya input, kemudian ada sensing device, kemudian interpreting device-nya, kemudian nanti akan ada output dari computer vision itu sendiri. Nah, kurang lebih konteksnya adalah seperti itu. So, next coach. Nah, ini adalah ranah di mana computer vision itu sendiri ya. Ada yang pertama itu adalah face recognition, itu sebagai prosesnya, di mana nanti akan ada acquisition-nya, yaitu ada image klasifikasi, objek deteksi, ada emotion sama detection. Nah, kemudian di analisisnya ada object tracking, video analitik, dan segmentasi. Ketiga poin penting ini ya, akuisisi, proses, analisis itu akan tetap dibahas di computer vision. Nah, nanti terkait tentang akuisisinya akan belajar per masing-masing stepnya, seperti itu. Boleh next. Nah, ini adalah salah satu dari akuisisi tadi ya, image klasifikasi. Nah, image klasifikasi ini pada bidang kedokteran ya, dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit ya. Bisa aja penyakit pneumonia, kemudian COVID sekarang yang lagi marak-maraknya. Kemudian kalau kalian pernah lihat ya, salah satu tumor di otak dan juga yang lain-lain. Berarti klasifikasi ini bisa dipakai di konteks ranah tadi ya, kesehatan ataupun medis. Kemudian image klasifikasi juga dapat digunakan untuk menentukan emosi seseorang dari foto wajahnya. Ini bisa kalian lihat ya, bahwa di posisi foto A sampai G, nah, itu ada beberapa contoh ini ya, emosi dari setiap muka seseorang. Ada senyum, ada marah, dan juga ada jutek dan lain-lain. Nah, itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan case-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah image klasifikasi pada dunia agrikultur, nah, yang dapat digunakan untuk menentukan penyakit pada sebuah tumbuhan secara otomatis. Jadi konteksnya klasifikasi itu kita akan melakukan proses klasifikasi dari setiap gambar. Nah, berarti kita akan bermain pada gambar. Berdasarkan konteksnya dia adalah image klasifikasi, berarti kita berbicara tentang gambar. Seperti itu. Oke, boleh next. Kemudian selanjutnya itu ada objek deteksi ya. Mana objek deteksi ini juga mungkin kalian udah familiar juga ya ngelihat saat ini juga mungkin di daerah-daerah kalian udah ada e-tilang mungkin di jalan-jalannya ya. Itu salah satu contoh juga dari yang mungkin nanti bisa kita masuk ke ranah CV-nya. Nah, dia dapat memonitor contohnya ya dapat memonitor hewan ternak secara otomatis. Nah, di gambar yang pertama bisa teman-teman lihat ya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menganalisis kepadatan lalu lintas dengan menghitung jumlah kendaraan pada layar CCTV di jalan. Nah, ini juga salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, dapat mendeteksi pelanggaran seseorang yang tidak menggunakan masker secara otomatis. Karena sekarang kita lagi beralih ya, dari masa pandemi ke endemi. Nah, mungkin dengan sebuah objek deteksi bisa memberikan sebuah aplikasi yang memiliki kebermanfaatan yang lebih banyak. Nah, itu ya untuk case objek deteksi. Oke, boleh next. Nah,
Kemudian yang ketiga itu ada image segmentasi ya, di mana kalau dari judulnya adalah segmen, berarti kalau dari segmen itu dia melakukan proses segmentasi ya, dia melakukan proses segmentasi. Bisa dilihat di contoh ini ya, ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah virtual background pada aplikasi Zoom. Nah, berarti dia akan mengsegmen bagian badan kita untuk virtual background-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di gambar kedua ini ada sistem pada autonomous car untuk mendeteksi jalanan. Berarti dia akan mensegmen bagian-bagian jalannya. Mungkin nanti ada di jalan itu ada pohon, ada mobil, itu kemungkinan bisa dilakukan segmentasi. Kemudian terakhir itu adalah mendeteksi kerusakan gigi berdasarkan segmen giginya. Itu bisa kita lakukan proses segmen di dalam 3 kasus ini. Ini adalah contoh dari beberapa computer vision tadi ya. Berarti ada image klasifikasi, ada objek deteksi, dan juga image segmentasi. Seperti itu. Oke, sekarang kita bergerak ke ranah bagaimana cara computer vision itu bekerja. Sebenarnya ada 3 dasar. Jadi pertama pengambilan citra, pengambilan data, pengambilan gambar kan. Nah itu bisa kita menggunakan kamera untuk data gambar yang pastikan data, seperti kita ketahui kan satu gambar itu bisa memiliki jutaan piksel. Sehingga datanya pun juga akan menjadi lumayan besar. Nah, pengambilan gambar atau citra untuk suatu sistem AI itu bisa secara real time dengan langsung mengambil video dari sensor atau mengambil foto terlebih dahulu untuk terlebih selanjutnya digunakan sebagai media pembelajaran untuk komputer atau bahkan bisa juga untuk analisa bisa juga menggunakan sensor 3 dimensi seperti contohnya LiDAR. Seperti yang ada teman-teman lihat di Tesla di mana dia bisa merepresentasikan lingkungannya dalam bentuk 3 dimensi atau menggunakan kamera stereo, kamera kembar. Nah, setelah dilakukan pengambilan data gambar, maka dilakukan pemrosesan gambar. Pemrosesan di sini maksudnya bisa suatu data citra. Mohon maaf. Pemrosesan di sini maksudnya bisa suatu data citra diolah dulu untuk dicari fiturnya menggunakan metode algoritma machine learning atau bahkan deep learning. Untuk entah itu dilakukan perbaikan pada gambar terlebih dahulu atau pencarian fiturnya atau masih banyak sistem masih banyak cara lain untuk membuat bahwa gambar ini lebih mudah untuk dipahami oleh si komputer. Nah, yang terakhir adalah memahami gambar, di mana di sini baru si algoritma machine learning atau deep learning itu memahami gambar ini tuh gambar apa. Dia mengenali dari fitur-fitur yang sudah diproses, dia kenali objek ini objek apa dan atau mungkin objek ini sedang ngapain. Seperti itu. Jadi intinya ada pengambilan gambar, lalu diproses gambarnya agar lebih mudah dipahami oleh si sistem AI-nya, baru nanti sistem AI akan mempelajari isi atau arti dari gambar tersebut. Setelah itu kita ke alat-alat yang akan kita gunakan untuk computer vision. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini akan ada banyak sekali library atau tools yang akan membantu kita dalam melakukan membuat sebuah sistem computer vision. Nah, di sini ada beberapa yang kita sering bertemu, sering kita pakai. Nah, jadi kita coba lihat satu-satu ya. Ada OpenCV, di mana dia itu library atau suatu kumpulan script yang akan membantu kita untuk pengolahan citra. Jadi seperti edge detection atau blurring, sharpening, atau bahkan dia juga tersedia alat untuk pendeteksian dan pengenalan citra. Dan OpenCV ini sudah sangat besar sekali dan dia didukung multibahasa pemrograman seperti Python, C++, MATLAB, dan lain-lain. Nah, ini adalah alat yang akan sering kita jumpai dalam pembuatan sebuah sistem computer vision. Lalu yang kedua ada Stickit Image. Nah, dia itu sistemnya mirip, dia itu tujuannya mirip dengan OpenCV. Jadi dia seperti alternatif, tapi tidak serta-merta kita bandingkan mana yang lebih baik, karena Stickit Image ini juga mempunyai network-nya sendiri. Dia punya banyak tools yang lebih mendukung ke Stickit Image daripada OpenCV. Jadi nanti kembali ke case by case ya. Jadi dia Stickit Image ini lebih fokus kepada ekstraksi fitur pada gambar. Kemudian ada Pillow. Nah, Pillow ini dia lebih fokusnya adalah
akses data gambar. Jadi dia punya dukungan format file yang sangat ekstensif. Jadi dia bisa mendukung format file yang banyak dan dia mempunyai sistem untuk pemrosesan gambar. Jadi dia punya metode agar representasi internal di gambar ini di computer vision itu lebih efisien. Dan kemampuan dia untuk memproses gambar ini, jadi dia mengefisienkan representasi internal gambar ini cukup kuat. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi, dia itu fokusnya ke akses cepat ke data yang disimpan dalam beberapa format fiskal yang dibuat oleh Sipilo. Lalu ada scikit-learn, di mana scikit-learn itu dia full library yang memberi banyak metode yang siap pakai untuk machine learning yang digunakan untuk klasifikasi objek pada gambar. Kemudian ada Keras. Nah, Keras ini sama, tapi dia kalau scikit-learn tadi kan fokusnya ke machine learning, sedangkan Keras ini dia lebih fokus ke deep learning untuk pengenalan objek pada gambar. Nah, lalu ada TensorFlow. Kita kan sering banget ketemu TensorFlow juga. Jadi dia luas sekali. Dia open platform ya. Jadi dia open source, dia end to end. Artinya end to end dia mulai mengambil data gambar, artinya sudah gambar dari kamera, diambil ke TensorFlow sampai pengenalan dia sediakan. Nah, dia itu jadi dia bisa end to end. Kenapa? Karena dia punya ekosistem yang luas. Dia punya library yang banyak dan dia punya komunitas yang sangat banyak sehingga memungkinkan para peneliti machine learning untuk mendorong metode terbaru dan mencari batas-batas terbaru dari metode tersebut. Dan TensorFlow juga mempermudah developer untuk mengaplikasikan hasil penelitian para riset ini lebih cepat dan untuk membuat AI yang didukung machine learning bisa diaplikasikan lebih cepat. Nah, kemudian ada PyTorch. Nah, PyTorch ini dia juga hampir end to end, tapi dia juga selain mendukung computer vision, dia juga mendukung natural language processing. Nah, PyTorch ini dikembangkan oleh Meta AI, dulunya Facebook. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada YOLO. Nah, YOLO ini dia fokus ke library pengenalan objek secara cepat dan akurat. Jadi dia mungkin fokusannya lebih sedikit, tapi dia lebih punya kelebihan dia sangat cepat dan akurat dalam pengenalan objek. Selanjutnya, silakan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, aplikasi apa aja sih yang sebenarnya ada di sekitar kita, tapi masuk ke dalam domain computer vision. Tadi teman-teman sudah lihat ya, bahwa computer vision ini erat sekali kaitannya dengan gambar, dengan data citra, dan juga dengan video. Dan untuk saat ini, computer vision itu salah satu topik yang cukup masif ya perkembangannya dan juga sering menjadi trending topik dari para developer AI di Indonesia tentunya. Dan juga di seluruh dunia. Kalau misalnya teman-teman lihat, handphone yang teman-teman gunakan sekarang, mayoritas handphone terbaru ya, lebih tepatnya, itu kebanyakan sudah menggunakan teknologi namanya face lock atau face unlock ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan sistem face unlock ya, teman-teman tinggal pakai wajah teman-teman aja, diregistrasikan ke smartphone-nya, dan teman-teman dengan cepat bisa membuka handphone teman-teman tanpa harus menekan button, atau mungkin dengan menggunakan sensor sidik jari yang mungkin saat ini sudah cukup ketinggalan zaman ya. Gitu. Nah, selain tadi, yang paling dekat dengan teman-teman, yaitu di smartphone teman-teman ya, dengan menggunakan teknologi face unlock, ada juga nih di bidang kesehatan, yaitu CT scan atau MRI. Gitu. Jadi untuk saat ini ya, data-data citra dari CT scan atau MRI itu kebanyakan sudah diidentifikasi atau dianalisa dengan menggunakan teknologi AI. Jadi yang tadinya nih ya, di zaman dulu ketika kita mau cek nih hasil CT scan kita, butuh waktu yang lama, butuh dokter khusus untuk mengecek ya, tapi sekarang sudah dengan menggunakan teknologi AI, kita bisa nih dengan tahu, oh ternyata penyakit kita seperti ini, berdasarkan citra CT scan yang kita punya. Gitu. Lanjut lagi, dari bidang teknologi dan juga teman-teman mungkin sudah kenal ya, sering trending topik nih di beberapa sosial media, yaitu Tesla gitu ya. Salah satu produk self-driving car yang cukup populer dan turunan-turunan produk teknologi lainnya yang cukup fenomenal ya. Jadi Tesla itu sebagai self-driving car menggunakan teknologi AI khususnya bidang computer vision, di mana dia memodelkan nih lingkungan ia dengan menggunakan teknologi CV agar dia tahu, oh di depannya ternyata ada objek nih, di depannya ada mobil, di depannya ada pengendara, dan lain sebagainya. Dan dilengkapi juga dengan sensor-sensor lainnya yang mendukung
pengambilan keputusan dari self-driving car itu sendiri. Gitu. Ada lagi cam scanner ya. Kalau teman-teman suka pakai nih ya, cam scanner untuk nge-scan dokumen-dokumen yang teman-teman punya. Biasanya kalau sering pakai banget nih untuk yang suka ngirim tugas ya. Apalagi saat ini yang masih kuliah online, sering banget nih pasti pakai aplikasi-aplikasi yang untuk nge-scan dokumen secara online dan mudah di smartphone teman-teman. Cam scanner-nya juga pakai teknologi computer vision. Gitu. Jadi dia tahu nih, oh yang aku masukkan ke kamera ini ada dokumen loh. Gitu. Itu semuanya diidentifikasi dengan menggunakan teknologi computer vision. Ada lagi aplikasi edit foto yang cukup populer ya, yaitu Adobe Photoshop. Itu juga image processing-nya menggunakan teknologi AI. Penerapan filter ya. Kalau yang suka ngedit foto supaya lebih bagus, lebih cerah, lebih menarik, lebih sinematik mungkin, itu menggunakan teknologi AI di bidang computer vision juga. Gitu. Lagi ada Meta AI, salah satu raksasa teknologi ya. Dulu ini namanya Facebook, itu juga menggunakan teknologi AI pada bidang computer vision gitu. Contohnya produk turunannya Meta AI yaitu Instagram. Teman-teman yang suka pakai filter, yang suka pakai efek-efek di Instagram, semuanya menggunakan teknologi AI di bidang computer vision. Jadi erat sekali ya kaitannya dengan teman-teman. Aku yakin teman-teman saat ini semuanya pasti pernah melihat secara tidak langsung produk-produk turunan dari bidang computer vision di sekitar kita. Selain itu, ada juga Google AI ya. Jadi Google AI itu salah satu produk ataupun service yang diberikan sama Google untuk mendeteksi wajah, mendeteksi tulisan pada dokumen yang kita sebut sebagai OCR ya. Jadi kita scan dokumen, kita bisa langsung tahu nih teksnya seperti apa dan kita bisa langsung edit teksnya dengan software pengolah kata. Gitu. Lagi ada juga CCTV Object Detection, salah satu implementasinya juga di Indonesia salah satunya ya, yaitu teknologi e-tilang, itu sebenarnya pakai CCTV Object Detection ya. Jadi dia tahu nih objek mana nih yang dideteksi, dia cek nomor platnya, ternyata dia melanggar lalu lintas. Nah itu semuanya nanti dianalisa dengan menggunakan teknologi computer vision. Lanjut, ada Noteflux Vision AI. Jadi Noteflux ini adalah salah satu service ya, merupakan basis computer vision yang ada di Indonesia. Gitu. Dan lain sebagainya banyak banget nih masih. Ada dari IBM, ada dari Intel OpenVINO, ada juga dari AWS. Itu semuanya menyediakan banyak sekali service yang bisa kita gunakan untuk mendevelop project di bidang computer vision. Gitu. Oke, next. Nah, dari sekian banyaknya project-project computer vision yang pernah teman-teman lihat, semuanya itu dibuat dengan banyak sekali effort dan juga banyak sekali tantangan. Gitu. Di balik dengan indahnya project-project computer vision ya, di balik itu pasti ada tantangan yang sebenarnya harus kita lalui untuk membuat project yang mature, matang, bisa digunakan oleh halayak luas, dan tentunya testable ya. Bebas dari banyaknya bug atau mungkin bias yang kemungkinan akan muncul dari project yang kita akan kembangkan. Nah, pertama, kita akan bahas mengenai viewpoint. Gitu. Karena tadi kita tahu computer vision itu berkaitan sekali dengan yang namanya gambar, dengan yang namanya video. Maka viewpoint ini akan menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit untuk kita selesaikan. Bukannya tidak mungkin untuk diselesaikan, tapi mungkin cukup sulit dan harus banyak pertimbangan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi viewpoint ini berkaitan dengan angle dari suatu objek. Jadi misalnya kita punya suatu objek, ketika kita lihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, dan lainnya dari arah-arah tertentu, beberapa objek mungkin akan terlihat berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kucing, kita lihat dari sisi kiri nih, oh ternyata kucing ini kalau lihat dari sisi kiri dia nggak kayak kucing nih, mungkin kayak singa gitu. Nah itu salah satu tantangan dari viewpoint-nya. Besar dan kecilnya objek juga tentu akan mempengaruhi karakteristik dari objek itu sendiri. Gitu. Yang kedua ada illumination. Gitu. Illumination ini berkaitan sekali dengan yang namanya pencahayaan. Gitu. Karena tadi ya kita menggunakan kamera sebagai sumber utama dari data kita ya. Ketika pencahayaan sangat minim, tentu kita nggak bisa melihat secara jelas ini objeknya apa. Gitu. Begitupun sebaliknya, ketika cahaya yang sangat terang, ya terang banget sampai tidak terlihat sama sekali ya jadi putih semua, itu juga objeknya tidak akan terlihat. Gitu. Lalu ada juga deformation. Nah kita tahu ya bahwa objek di dunia ini semuanya nggak solid ya. Jadi ada objek-objek yang mungkin memiliki perubahan bentuk, perubahan karakteristik. Kita ambil contoh misalnya kucing gitu. Kucing ya kita tahu kan dia berkaki 4 ya, biasanya foto-fotonya normalnya memang dia lagi berdiri gitu. Tapi bisa aja kucing lagi guling-guling, misalnya kucing lagi loncat, itu nggak terlihat seperti kucing pada umumnya. Nah itu yang kita sebut sebagai deformation atau perubahan-perubahan bentuk pada suatu objek.
gitu. Lanjut, kita punya yang namanya occlusion ya. Jadi occlusion ini adalah kondisi ketika objeknya itu nggak terlihat gitu ya. Nggak terlihatnya karena ditutupi sesuatu. Misal kita ambil contoh kucing tadi ya. Kucing tadi mungkin bisa kita kenali itu kucing. Tapi ternyata ditutup bantal gitu. Kelihatan ekornya doang. Ya kita nggak tahu ya itu kucing atau bukan. Bisa aja itu ekornya bukan ekor kucing, mungkin ekor singa, mungkin ekor harimau, kita nggak tahu gitu. Dan itu juga menjadi salah satu tantangan di computer vision. Next-nya, kita punya clutter ya. Jadi terkadang objek-objek tertentu itu bisa saja ngeblend istilahnya. Atau dia menyatu ya dengan background yang ada di sekitarnya. Jadi yang tadinya kita dengan mudah bisa membedakan, ini adalah objek tertentu, tapi ketika dia ngeblend sama background-nya, kita nggak tahu nih, ini objek beneran objek atau ternyata background-nya aja. Gitu. Lalu ada juga intra-class variation. Jadi suatu objek mungkin sangat beragam ya di dunia ini ya. Bahkan satu kategori objek pun keberagamannya juga tinggi. Khususnya untuk objek-objek yang nggak solid tadi ya. Contohnya kucing nih. Kucing kita tahu jenis kucing itu banyak ya. Kucing Persia, kucing lokal mungkin, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenisnya. Dan setiap jenis pasti punya karakteristik uniknya masing-masing. Gitu. Dan itu yang perlu kita pertimbangkan. Gitu. Untuk mengetahui seberapa banyak sih intra-class variasinya. Kucing sendiri variasinya berapa banyak sih? Apa yang membedakan satu jenis kucing dan kucing lainnya? Itu perlu kita pertimbangkan. Dan yang terakhir, yang sangat berkaitan dengan kebutuhan dan resource yang kita akan pakai pada bidang computer vision, yaitu resource ya. Jadi kita tahu image, video itu adalah data yang ukurannya tidak kecil gitu. Jadi untuk mengolahnya tentu kita butuh sumber daya komputasi yang besar gitu. Jadi computer vision itu sangat sekali dipengaruhi dengan sumber daya komputasi yang kita miliki. Jadi ketika kita hanya memiliki sumber daya yang rendah gitu ya, mungkin dari sisi komputasi CPU-nya, sisi ketersediaan memorinya, dan ketersediaan dari sistem GPU-nya. Itu semuanya mempengaruhi bidang dan juga pemrosesan pada bidang computer vision. Gitu. Next.